Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Halo rekan-rekan semua, selamat datang di episode pertama DKC Talk, Ajining Lati, Ajining Aksi, Pramuka Berbicara, Pramuka Beraksi. Perkenalkan, aku Farah Suraryanto yang akan menemani podcast pertama kali ini. Seneng banget nih karena podcast episode pertama ini sudah rilis dan dengan bintang tamu spesial kita dari Dewan Kerja Ranting Jambon. Hari ini kita bersama dengan Kak Rega. Halo Kak Rega. Halo Kak Farah. Halo, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Kak Rega, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih. Ya. Perkenalkan, nama saya Kak Rega. Saya rumahnya di Desa Ngerandu, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Saya berasal dari Dewan Kerja Ranting Jambon. Dan pada hari ini saya diundang dari Dewan Kerja Cabang untuk menghadiri podcast episode pertama ya. Iya, benar sekali. Oke, Kak Rega ini di Dewan Kerja Ranting Jambon sebagai ketua ya Kak? Iya. Oke, selain di Dewan Kerja Ranting, mungkin Kakak juga aktif di instansi lain? Aktif. Di mana itu Kak kalau boleh tahu? Saya juga aktif di Pramuka UIN Ponorogo. UIN Ponorogo. Oke, keren sekali ya. Berarti tidak hanya berkecimpung di Dewan Kerja Ranting tetapi juga masuk di dalam Pramuka UIN Ponorogo. Berarti kan kalau gitu pengalaman Kak Rega terkait pramuka ini sudah sangat mendalam sekali, sudah sangat banyak sekali ya pastinya. Kalau misalkan kita berbicara terkait pramuka, kira-kira apa sih yang tercetus di pikirannya Kak Rega terkait pramuka itu? Oke, untuk terkait pramuka, ini mungkin dari semua orang sudah tahu, dari kakak-kakak semua mungkin sudah tahu, pramuka adalah suatu organisasi besar yang ada di negara kita, negara Indonesia terutamanya. Untuk organisasi pramuka ini adalah organisasi yang memiliki aturan tetap seperti ADART nasional dan juga bahkan di undang-undang saja sudah ada di nomor 12 tahun 2010 seperti itu. Oke. Tapi kan banyak ya Kak, kalau orang-orang awam mengenal pramuka itu hanya baris berbaris, hanya perkemahan saja. Kalau menurut Kak Rega, apakah itu benar? Apakah faktanya pramuka itu hanya baris berbaris dan juga berkemah saja? Kalau di pramuka sendiri bukan hanya di perkemahan saja sama baris berbaris, tetapi juga di dalamnya juga ada pelatihan terkait public speaking, leadership, dan juga ada pengabdian terhadap masyarakat. Buktinya di pramuka sendiri banyak sekali organisasi-organisasi lain yang terlahir seperti Satuan Karya yaitu Saka. Untuk terkait Saka ini untuk jumlahnya lebih dari 10 Kak bahkan. Dan juga ada organisasi yang terfokus kepada pengabdian masyarakat seperti Brigade Penolong dan juga Pramuka Peduli seperti itu. Oke, jadi sebenarnya pramuka ini banyak sekali manfaatnya, sisi positifnya tergantung bagaimana kita itu memandang, menilai, tergantung dari mana mata kita melihat. Oke, seperti itu. Kalau sekarang di zaman era sekarang itu kan generasi muda ya tentunya banyak sekali yang terjerumus dengan HP, media sosial, dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih dampak dari gadget itu untuk pramuka? Kalau terkait dampak nih Kak, terkait dampak ini ada dua. Dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk dampak negatifnya mungkin dari anak-anak muda itu lebih cenderung ke gadget. Lebih cenderung ke gadget dan juga bisa membuat anak itu nanti kurang interaksi sosial kepada masyarakat luas. Nah, untuk sisi positifnya itu anak-anak nanti bisa mencari sesuatu berita, terutamanya di pramuka lewat gadget, bisa mencari berita yang secara luas gitu, Ustaz. Oke. Tapi kan kalau dengan adanya gadget ya nih, anak muda zaman sekarang itu apa-apa itu pakai gadget ya Kak. Mau makan aja pesennya pakai gadget, mau kemana-mana juga pesennya ojek pakai gadget. Bahkan pas ketemu juga mereka itu bukannya ngobrol tapi main gadget. Nah, kalau seperti itu kan banyak juga ya kurangnya gotong royong di antara anak muda zaman sekarang. Tapi kalau dengan adanya pramuka, apakah pramuka itu bisa menjadi salah satu cara untuk menjadikan anak-anak zaman sekarang itu lebih mempunyai rasa gotong royong dan peduli lingkungan? Oke, untuk terkait itu nih Kak, untuk gotong royong di pramuka sendiri itu sangat
sangat efektif untuk melatihnya. Karena kenapa di pramuka sendiri kan ada yang namanya kegiatan. Kegiatan itu yang menguruskan panitia. Nah, otomatis kan di situ ada yang namanya kerja sama, gotong royong dan juga berdiskusi antara sesama anggota pramuka seperti itu. Oke, jadi sebenarnya di pramuka ini bisa mewujudkan sikap gotong royong ya, Bisa. tergantung bagaimana dari masing-masing pribadi itu menjalaninya. Tapi kalau Kak Rega itu mungkin ada cerita yang relate gitu nggak terkait gotong royong yang mungkin, oh kalau di pramuka ini lebih seperti ini, oh tapi kok di luar kayak gini ya gitu. Ada nggak kira-kira ceritanya gitu? Kalau cerita terkait gotong royong ya Kak, ini mungkin saya ambil dari DKR dulu ya. Terkait gotong royong ini mungkin di pramuka Dewan Kerja Ranting Jambon itu kan untuk anggota di tahun-tahun sebelumnya memang sedikit. Nah, itu otomatis dari kami harus bekerja ekstra untuk melaksanakan suatu kegiatan yang ada di Dewan Kerja seperti itu. Jadi kami sesama anggota terus bergotong royong karena apa? Karena biar menjadi kunci sukses untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan juga di tahun-tahun berikutnya nanti, alhamdulillah dari anggota kami itu sudah lumayan banyak untuk sekitar 30 lebih. Jadi walaupun anggotanya lumayan banyak kan biasanya kalau anggotanya banyak ada beberapa anggota yang tidak menjalankan tugas dengan baik seperti itu. benar-benar. Nah, itu harapan saya juga walaupun anggotanya banyak tapi bisa bekerja sama keseluruhan. Jadi tidak cuma beberapa orang saja seperti itu. Dan kalau di Racana sendiri di UIN Ponorogo, Racana Ronggo Warsito dan Niken Gandini, ini terkait gotong royong alhamdulillah sangat-sangat berjalan dengan baik. Khususnya di kegiatan-kegiatan besar kami, seperti yang terakhir kemarin yaitu Lomba Pramuka Penegak, seperti itu. Di situ kan kami ada yang namanya divisi. Nah, divisi itu di situ itu lumayan banyak, sekitar hampir 10 divisi. Nah, otomatis kan setiap divisi memang terbagi semuanya anggota-anggotanya di situ dan tidak ada satupun anggota yang tidak ngapa-ngapain gitu. Jadi semuanya bekerja sama untuk mensukseskan acara Lomba Pramuka Penegak itu. Ya berarti gotong royong itu harus ada ya Kak dalam organisasi khususnya pramuka, dan itu juga penting tidak hanya bermanfaat untuk anggota pramuka tetapi juga dapat bermanfaat ketika kita terjun di masyarakat. Kalau terkait nilai dasar pramuka, sekarang kan banyak sekali ya budaya luar yang masuk ke Indonesia. Nah, peran pramuka itu apa aja sih yang bisa menjaga rasa cinta tanah air kita? Oke, kalau terkait nilai dasar pramuka sendiri ya, mungkin di nilai dasar kan kita mempunyai yang namanya Dasa Dharma sebagai nilai moral anggota pramuka khususnya. Nah, di situ silakan nanti kalau untuk anggota pramuka wajib melaksanakan semua yang ada di nilai-nilai moral tersebut. Jadi kita kan ada yang namanya Trisatya dan juga Dasa Dharma. Walaupun perkembangan zaman itu terjadi di sekarang dan juga teknologi itu juga berkembang, kita tidak boleh meninggalkan nilai moral yang ada di pramuka seperti itu. Oke, berarti patokannya tetap di Trisatya dan juga Dasa Dharma, mengamalkan poin-poin tersebut ya Kak. Oke, tapi di sini kan semakin berkembangnya zaman, kita itu harus bisa berubah dan juga berinovasi nih. Kalau misalkan mendengarkan kata inovasi dan perubahan, kan sering nih ya Kak, pramuka itu disebut kaku, kuno, membosankan. Nah, dari pandangan Kak Rega, kenapa sih kira-kira kok bisa pramuka itu dipandang seperti itu? Karena ini Kak, terkait itu kenapa kok pramuka dipandang kaku dan kuno? Mungkin karena beberapa pangkalan itu menerapkan sistem pramuka itu dengan monoton. Jadi pramuka itu harus fleksibel. Artinya yaitu pramuka itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak monoton dari tahun ke tahun itu sama-sama seperti itu. Karena kita juga harus memikirkan peserta didik juga di zaman sekarang seperti itu. Berarti kita harus berani berinovasi ya Kak. Kalau mungkin berkata dengan inovasi, Kak Rega kan berkecimpung di pramuka, salah satunya di UIN. Kira-kira ada nggak sih salah satu inovasi dari UIN atau mungkin dari DKR Jambon yang bisa memberikan dampak positif? Untuk dampak positifnya kepada Mungkin untuk anggota atau mungkin untuk masyarakat juga bisa, yang mungkin dikatakan inovasinya itu. kalau terkait inovasi di Dewan Kerja Ranting Jambon sendiri, nanti untuk kedepannya ini saya bukan berfokus kepada
eksternal saja, tapi juga pengembangan anggota juga, yaitu di internal juga. Kita tidak berfokus pada eksternal saja, tapi juga internal. Dengan artian di sini nanti setiap kami ada program kerja yang namanya follow up. Di situ ya follow up itu nanti berisi materi-materi yang isinya itu agar anggota Dewan Kerja Ranting Jamban itu bisa upgrade, bisa paham atau mengembangkan dirinya, dan juga nanti untuk materi itu bukan hanya sekedar teori saja, tapi juga praktek seperti itu. Oke. Dan kalau terkait eksternalnya, kami juga di Dewan Kerja Ranting Jamban juga ada program kerja yang namanya pengabdian masyarakat. Itu nanti insya Allah akan dilaksanakan di setiap bulan Ramadan di setiap tahunnya seperti itu. Oke, jadi kita ini tidak hanya terfokus ke eksternal, tetapi juga internal ya, kapasitas dari masing-masing Dewan Kerja Ranting Jambon sendiri. Selain itu, tidak hanya ke internal juga, tetapi eksternalnya juga harus tetap berjalan. Seperti itu ya, Kak Rega. Oke, seru banget ya obrolan kita bareng Kak Rega hari ini. Nah, mungkin terima kasih banyak Kak Rega karena udah berbagi cerita dan pengalaman keren di podcast kali ini. Nah, teman-teman, karena tadi kita udah ngobrol banyak bareng Kak Rega, sekarang kita bakal lanjut ngobrol bareng narasumber kedua kita hari ini, yang tentunya juga nggak kalah seru, sama-sama dari DKR Jambon, yakni Kak Geisha. Baik, langsung saja kita masuk di sesi dengan narasumber kedua kita yang sama-sama dari Dewan Kerja Ranting Jambon, yakni Kak Geisha. Halo, apa kabar Kak Geisha? Baik, alhamdulillah. Oke, Kak Geisha ini juga anggota, kalau nggak salah bendaharanya ya Iya, di Dewan betul. Kerja Ranting Jambon. Boleh perkenalkan diri dulu Kak Geisha? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Geisha, biasa dipanggil Kak Geisha. Untuk sekarang saya menjabat menjadi bendahara 1 di Dewan Kerja Ranting Jambon. Oke, Kak Geisha ini kalau boleh tahu kesibukannya ini apa saat ini? Untuk akhir-akhir ini kesibukannya saya masih di pelajar ya Kak. Di pelajar. Iya, masih pelajar SMA. Oke, pelajar SMA. Iya, betul. Jadi kayaknya kita bakalan pas banget ya ngobrol-ngobrol kali ini langsung dengan narasumber yang cocok banget karena kita akan membahas terkait pandangan pro dan juga kontra terkait adanya pramuka. Langsung ngobrol ya kita ini. Iya, boleh. Oke. Banyak orang ya bilang bahwasannya pramuka itu banyak manfaatnya. Tapi juga nggak sedikit bahwasannya ada yang bilang pramuka itu cuman buang-buang waktu. Kayak gitu. Nah, mungkin Kak Geisha sebagai pelajar SMA juga yang sekarang masih mengikuti kegiatan aktif pramuka, ekstrakurikuler, apa sih pendapatnya terkait pandangan itu? Kalau menurut saya tentang pandangan, tentang pro dan kontra, tentang pendapat orang di kegiatan pramuka itu sebenarnya tergantung dengan orang-orangnya masing-masing. Karena seperti ini Kak, sebagian orang itu mungkin mempunyai pengalaman di pramuka yang sangat menarik, tapi di sisi lain sebagian orang itu juga mempunyai pengalaman yang memang tidak tertarik dengan kegiatan pramuka seperti itu. Makanya di sebagian orang itu ada yang tertarik dengan pramuka sampai melanjutkan terus ya kegiatan pramukanya sampai dengan kuliah mungkin sampai dengan pandega karena seperti itu, karena pengalaman orang itu kan beda-beda pandangannya ya Kak, seperti itu. Oke, berarti kalau dari Kak Geisha ini bukan yang kebagian ngomongin pramuka, kalau pramuka itu cuma buang-buang waktu, tetapi mungkin yang berpendapat bahwa pramuka itu bermanfaat. Seperti Betul. itu. Nah, Kak Geisha kan ini masih pelajar ya. Iya. Mungkin apa sih kok minat banget gitu ikut pramuka? Kira-kira ada apa sih di pramuka itu? Gini, jadi saya itu memutuskan untuk ikut dalam kegiatan pramuka khususnya di DKR itu karena saya merasa bahwa di DKR saya tuh jadi mempunyai banyak pengalaman gitu ya Kak. Saya di DKR itu juga belajar banyak hal tentang kepemimpinan, disiplin dan tanggung jawab juga sebagai anggota tentunya. Seperti itu. Kira-kira ada nggak sih kegiatan DKR yang mungkin membekas sekali gitu, yang kayak kegiatannya ini wah banget gitu loh?
Kebetulan kan saya juga anggota baru ya Kak di DKR. Mungkin waktu itu Muspanitra ya Kak. Muspanitra. Iya betul. Muspanitra Ranting ya kalau Iya, nggak salah. betul. Oke. Kira-kira ada suatu hal wah apa gitu? Karena di Muspanitra waktu itu emang dihadiri oleh Ketua DKJ juga ya Kak. Waktu itu juga pemilihan tentang ketua dan wakil ketua periode baru, dan itu pengalaman pertama sekali untuk ikut Muspanitra dan ternyata seru juga gitu. Seru ya. Jadi sebenarnya banyak ya kegiatan-kegiatan seru tergantung bagaimana kita menyikapi kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kalau misalkan ada orang yang tidak suka ya terkait adanya konsep pramuka yang nggak pas atau kurang pantas, kira-kira gimana cara Kak Gesya itu untuk mengatasi? Mungkin kan teman-temannya tuh kayak apa ya namanya, kayak nggak sukanya, kayak aku nggak suka pramuka deh, masa sama pramuka disuruh lari-larian, sama pramuka disuruh panas-panasan kayak gitu. Oh gitu. Menurut saya kayak gini, mungkin untuk hal seperti itu mungkin di pelaksanaannya itu diimplementasikan untuk berkembang, karena kita tahu sendiri bahwa zaman kita itu terus berkembang ya Kak. Mungkin untuk kegiatan pramuka itu terus dikembangkan sesuai dengan zaman sekarang, seperti itu. Berarti kembali ke topik awal bahwa pramuka itu juga harus berinovasi. Betul. Oke. Jadi pramuka itu harus banyak-banyak berinovasi agar tidak ketinggalan zaman. Betul sekali. Nah, kalau pramuka itu kan banyak yang bilang pramuka itu berat, fisiknya tuh diuji. Nah, hal-hal semacam itu apakah harus dipertahankan atau harus kita ubah? Kalau menurut Kak Gesya gimana? Kalau untuk latihan fisik itu sebenarnya berguna sekali teman-teman. Karena kenapa? Karena fisik itu juga banyak manfaatnya. Seperti melatih disiplin, tanggung jawab, tapi tetap harus diperhatikan keamanannya, kebutuhan zaman, dan tujuan pendidikan. Seperti itu. Oke, berarti untuk fisikan di pramuka itu bisa dipertahankan asalkan Bisa. juga untuk keamanan dan lain sebagainya itu juga harus diperhatikan. Iya, Oke, Kak Gesya. Nah, untuk pembahasan panjang lebar tadi itu menurut Kak Gesya pramuka itu masih relevan nggak sih di zaman sekarang? Sebenarnya itu pramuka itu masih sangat relevan ya di zaman sekarang yang serba digital ini. Tetapi konsep sikap karakter kita itu masih juga dibutuhkan. Jadi bentar ya Kak. Oke. Nah, setelah pembahasan panjang lebar tadi, kira-kira menurut Kak Gesya pramuka itu masih relevan nggak sih di zaman sekarang? Menurut saya pramuka itu masih sangat relevan ya Kak, bahkan di tengah zaman sekarang yang apa-apa serba digital. Justru pendidikan karakter itu sangat dibutuhkan ya di pramuka. Teknologi itu bisa membuat manusia pintar, tapi karakterlah yang membuat kepintaran itu digunakan. Seperti itu. Berarti sebenarnya pramuka itu sangat-sangat relevan ya di tengah Sangat-sangat relevan. berkembangnya zaman saat Betul. ini. Nah, tapi kira-kira kalau misalkan pramuka itu masih mau tetap disukai terus tetap bertahan, kira-kira ada syarat nggak sih biar pramuka itu tetap disukai di zaman sekarang gitu? Sebenarnya untuk syarat khususnya itu sebenarnya tidak ada ya Kak. Nah, tergantung dengan orangnya kembali lagi ya Kak. Karena setiap orang itu memiliki minat dan bakatnya berbeda. Tapi di pramuka itu kalian bisa belajar dengan banyak hal dan mengembangkan karakter sosial kalian. Seperti kegiatan sosial yang membuat kalian belajar tentang kepemimpinan itu seperti apa. Seperti itu Kak. Oke. Kira-kira ada pesan nggak atau harapan mungkin buat teman-teman atau mungkin buat orang tua atau mungkin buat pembina pramuka juga nggak apa-apa? Untuk pesan ya Kak, mungkin zaman akan terus berubah, teknologi juga akan terus berkembang. Tetapi nilai tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebersamaan tetap harus digunakan. Dan selama nilai-nilai itu digunakan dalam kehidupan manusia, pramuka itu masih tetap relevan. Oke, keren Kak. Keren sekali untuk penutup kita hari ini. Mungkin ada satu lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman semua? Mungkin untuk teman-teman semua, untuk pesan dari saya, jangan ragu ya untuk ikut pramuka, karena kepramukaan itu sangat berguna sekali untuk skill kita, untuk membangun dan mengembangkan skill dalam karakter diri kita, seperti tentang
tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Di kegiatan di pramuka itu juga tidak hanya monoton saja ya Kak. Betul, betul. Seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut pramuka dan jangan takut untuk ikut pramuka teman-teman. Oke, jadi pesan dari Kak Gesya ini ya rekan-rekan semua, bahwa rekan-rekan semua yang mau mengikuti pramuka, ayo nggak usah takut, nggak usah ragu, karena di dalam pramuka tidak hanya fisikan, tidak hanya disuruh ini itu berbaris, tali temali dan lain sebagainya, tetapi kita juga bisa melatih kedisiplinan, jiwa sosial kita, dan juga masih banyak lagi. Betul. Gak kerasa kita sudah berada di penghujung podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak Dewan Kerja Ranting Jambon yang sudah meluangkan waktunya buat berbagi cerita dan pengalaman yang pastinya menginspirasi sekali. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast episode pertama ini. Semoga obrolan hari ini menambah semangat dan sudut pandang baru kita tentang dunia kepramukaan. Aku pamit undur diri, sampai ketemu di episode podcast DKC berikutnya. Bye-bye dan salam pramuka.